Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat tutor, saya Piali Dela Rosati Tayelu dengan NIM 0532535529 akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah MSI 4206 yaitu basis data, di mana kita itu ini balik lagi kita lihat contoh tugasnya, bahwa di tugasnya itu kita disuruh ini tugas 2 ini contoh mengerjakan contoh kasus di sini berdasarkan PRD di atas. Silakan Anda buat basis data ministerial itu menggunakan XAMPP dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar dokter, admin, dan rincian. Seperti itu. Intinya kita disuruh membuat sebuah database dan juga berdasarkan entity relationship diagram di atas ini. Panduannya itu dari panduan praktikum ini, jadi kita akan gunakan MySQL. MySQL itu kita bisa akses ya dari aplikasinya langsung. Kebetulan ini saya udah jalankan aplikasi MySQL-nya, ini sudah jalan ya. Seperti itu bisa kita akses langsung dari localhost ini, localhost-nya itu. Nah, ini kita juga bisa buat database di sini, langsung dari sini, atau bisa menggunakan command prompt ya. Jadi saya akan memulainya dengan command prompt saja. Itu. Jadi seperti ini kita masuk ke data MySQL dulu seperti contoh dalam praktikum ya, panduan praktikum itu. Jadi kita masuk ke XAMPP MySQL bin ini ya. Itu caranya ya ini XAMPP baru MySQL. Ini step by step sebenarnya bisa langsung ya. Itu baru ke bin. Nah, seperti ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita step by step saja yang mengikuti. Baru kita masuk ke MySQL-nya nih. Caranya ini. Kita menggunakan MySQL root. Itu. Ini ya. Kita ketikkan. Ini ada kesalahan. Mohon maaf ya. Oh, tidak. Ini udah masuk ya ke uh, MySQL-nya seperti ini. Jadi tampilannya tuh seperti ini ya ketika sudah masuk ke MariaDB. Jadi ketika MariaDB setelah kita masuk, baru kalau kita pengen ngelihat ada database apa aja sih yang tampil, itu pakai show database-nya. Itu. Oh, jadi harus ada diplomanya ya. Ya, sebentar. Itu databases ya. Ini ya. Jadi show databases, jangan sampai salah, diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi database yang saat ini ada tuh ada information schema, MySQL, pembangunan skema, PHP MyAdmin, test ini defaultnya biasanya kalau kita baru memulai MySQL. Tapi kalau biasanya kita sudah pernah pakai, udah buat database, bisa muncul di sini database history yang sudah ada di MySQL komputer kita. Seperti itu. Setelah itu apa? Ya, setelah mulai ini ya kita bisa memulai apa yang kita mau lihat. Jadi selain dari CMD ini, kita juga bisa lihat database itu sebenarnya dari yang localhost ya. Nah, ini database. Nah, ini kan sama juga tampilannya seperti ini. Seperti itu. Dan di tugas 2 ini saya sebenarnya sudah melakukan pengetesan untuk pengerjaan tugas. Ini kita ya, coba tinggal mempraktekkan ulang aja apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Gitu. Jadi kita create database-nya. Itu ya. Jadi kita create database-nya, yaitu
database rumah sakit ya. Sudah kita masuk ke database rumah sakit itu. Tadinya sebelumnya tidak ada ya. Ketika kita udah create, nah ini udah tampil rumah sakit ya. Gitu. Nah ini kita juga udah masuk ke database rumah sakit ini. Dengan mengetikkan apa? Setelah kita create, kita use rumah sakit. Use itu berfungsi untuk kita mulai menggunakan database rumah sakit. Itu untuk kita membangun database tersebut. Itu apa aja yang mau kita bangun. Nah itu kita bisa buat di sini ya. Kita mau buat tabel dokter. Nah perintahnya ini ya. Jadi kita create table itu. Nah, udah jadi ya database kita tabelnya, tabel dokter, nama dokter, varchar 100 karakter, spesialis dengan varchar 100, nomor telepon varchar juga 20. Primary key-nya ID dokter ya. Itu setelah kita bikin tabel dokter, kita bikin lagi tabel pasien. Perintahnya apa ini? Sudah saya buat juga sebelumnya. Kita pastikan seperti itu. Nah, tabelnya udah ke ID pasien di sini sebagai primary key ya, nama pasien, nanti karakternya varchar, alamat itu menggunakan teks, tanggal lahir itu menggunakan date, nomor telepon varchar dengan 20 karakter seperti itu. Jadi untuk tabelnya sudah, baru kita lanjut ke tabel administrator. Ini buat adminnya. Adminnya ini sudah terbuat, sudah tercreate ya tabel administratornya. ID admin, primary key, nama adminnya dengan varchar 100, username juga, dan password. Jadi di tabel admin itu ada ID admin, nama admin, username, sama password ya. Seperti itu. Baru ke tabel daftar ya. Tabel daftar, ini perintahnya juga. Itu kita mulai buat. Oke, sudah terbuat tabel daftar dengan primary key ID daftar ya. Tanggalnya, pendaftarannya kapan, ID pasien yang daftar siapa, terus ada foreign key-nya yang connect ke ID pasien. Itu. Setelah itu, setelah bikin tabel daftar, kita buat tabel pasien dokter ya. Perintahnya ini. Perintahnya kita pastikan. Setelah itu ya, tabel pasien dokter ini sudah jadi. Dengan di situ ada ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, keluhannya apa. Primary key-nya itu ID patient, ID dokter, foreign key-nya ID patient, dan foreign key-nya juga ada ID dokter juga. Seperti itu. Terus kita buat tabel dokter admin ya. Itu kita buat create ya. Nah, jadi itu baru nah ini contoh kalau kita mau input. Jadi input data itu menggunakan perintah insert ya. Jadi kalau membuat itu adalah create table, membuat tabel, create table. Kalau mau insert itu menggunakan insert into. Itu. Nah, ini kita mau insert, contoh insert ya. Insert data dokter, ini si dokter. Kita input dokter Andi, dia penyakit dalam, sama dokter Sinta, dokter anak. Kita buat aja. Udah, kita record, terus kita input juga data pasien nih. Oke, insert value. Pasien. Udah, terus data si administrator juga. Nah, baru kita ini melihat tampilannya ya. Jadi sudah kita buat tabel-tabel datanya, terus kita insert datanya, baru kita gimana sih cara nampilinnya. Nah, kalau kita mau nampilin
data dokter kita ya select, perintahnya di select from dokter titik koma seperti itu. Nanti data dokternya pasti tampil, enter ya. Nah, ini data dokter yang udah kita buat tabelnya, terus kita input datanya, dokter Andi sama dokter Sinta ya, itu. Terus kita juga tadi udah nginput data pasien ya, data pasien. Jadi kita tinggal lihat nih data pasiennya, mau melakukan perintah select dari data pasien. Nah, ini data pasien yang tadi sudah kita input ya, Budi, Rina, gitu ya. Itu terus gimana sih cara nampilinnya? Nah, nampilin relasi pasien. Nampilinnya itu perintahnya ini, itu relasi antara pasien dan dokter gitu. Tapi kalau kita eh, karena belum ada relasi antara pasien dan dokter yang kita buat, kan kita isi dulu nih tabel pasien dokter dengan data relasi. Ini contohnya menggunakan insert itu pasien dokter seperti ini ya. Bentar, kita lihat aja langsung. Itu. Jadi kalau belum kita buat tadi, terus kita main buka relasinya, tidak akan muncul biasanya seperti itu. Tapi ini udah kita buat, nilainya juga udah ada, datanya juga ada. Ini relasi antara pasien, dokter, tanggal periksa, dan keluhan. Itu. Perintahnya ini nih. Itu kita pastikan. Nah, muncul ya. Jadi semua data ini sudah, data relasi ini, terutama yang terakhir antara pasien dan dokter ini sudah tampil di mana si pasien Budi ini dia berobat dengan dokter Andi tanggal 15 bulan 5 2026. Sedangkan pasien Rina berobat dengan dokter Sinta tanggal 15 juga bulan 5 2020. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini juga hasil yang tadi sudah kita create itu di localhost juga terupdate ya. Nah, ini di rumah sakit ini. Nah, ini administrator, daftar dokter, semua tabel-tabelnya sudah ada semua. Itu bisa kita dan bisa kita proses sesuai kan juga yang tadi sudah kita tampilkan seperti itu. Ini ya. Demikian tutor yang bisa saya sampaikan dari tugas 2 mata kuliah basis data ya. Sekali lagi, saya Viali Della Rosati Tahelu dengan NIM 0532535529 telah menyampaikan tugas 2 dari basis data MSIM 4206. Kalau ada salah-salah kata atau perintah yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon petunjuknya untuk tutor untuk koreksi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.